Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Haji kita pagi kini sampai membahas melontar jumrah. Hadis yang ke-776, halaman 332. Hadis yang ke-778. 333. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala la yazalin nabiyyu yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Hadis 778. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa Usamah bin Zaid radhiyallahu qala la yazil nabiyyu yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Dari Ibnu Abbas dan Usamah, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya berkata, Nabi tetap bertalbiyah hingga melontar jumrah Aqabah, melantar jamrah Aqabah. Nah, kita lanjutkan satu lagi hadis yang di bawahnya sampai 80. An Abdullah bin Mas'ud annahu ja'ala al-baita an yassarihi wa mina an yaminihi wa ramal jamrata bisabi hasayad wa qala hadha maqamul ladhi unzilat alaihi suratul baqarah muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa sungguh ia jadikan Baitullah di sebelah kirinya, Mina di sebelah kanannya, melontar jumrah dengan 7 batu, dan ia berkata, inilah cara berdirinya Nabi yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Hadis 780. An Jabir bin Abdillah qala rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yauman nahri duha wa amma ba'da dhalika fa idza zalatis syams. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasul melontar jumrah di hari nahar di waktu duha, tapi sesudah ia melontar apabila sudah tergelincir matahari. Kepada ibu-ibu kajiwa kini melontar jumrah. Dari beberapa hadis yang kita bahas itu,
bahwa melontar jumrah adalah satu syariat yang harus dikerjakan oleh orang yang sedang pergi haji. Nah, itu. Di orang yang pergi haji, syariat salah satunya adalah melontar jumrah. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Nah, tentu syariatnya gitu kaji. Kenapa kok ada melontar jumrah dan ansabananya syariat melontar jumrah itu? Ya. Di hadis yang disampaikan, hadis yang 777, sampaikan dua orang sahabat, kata mereka berdua, Nabi tetap bertalbiyah hingga melontar jumrah Aqabah. Ya. Nabi tetap bertalbiyah hingga beliau selesai melontar jumrah. Ketika orang melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah, maka ada kewajibannya melontar jumrah. Berapa banyak jumrah itu? Tiga. Ada tiga tuh. Pertama, Aqabah, wusta, ula Aqabah, wusta. Ada tiga yang tempatnya kalau lah baik, jarak-jaraknya di hari raya, di hari pertama, di hari raya melontar Aqabah saja tujuannya. Di hari kedua, ketiga, ketiganya tujuan balik. Kalau nafar sani, kalau tujuannya sekitu batu dan dibawa. Sabanya aku batu dan wak jari di Musdalifah. Kalau awak melontar jumrah sampai hari terakhir melakukan jumrah, itu namanya nafar sani. Itu namanya nafar awal. Ada namanya nafar sani. Kalau ini nafar awal, di hari raya uci, lalu hari tasyrik sabalik, 7 ya, ketiganya. Kalau pertama yang Aqabah saja, Zahri raya itu, di hari yang sabalik, ketiganya dilontar 7. Kalau ini nafar awal di 2 balik Zulhijjah nyala balik ke Mekah kan. Tapi kalau nafar sani sampai segitu, orang batunya ke ibu. Iko 28, ko 27, ko 21, ko 21. Asal itu banyak batu itu. Mana? Pak Nam pandai metong putih. Berapa? 70. Jadi batu dan wa'u itu 70. Dan melontarnya cek. Hadis yang 778 itu mengingatkan ke kita Nabi bertalbiyah, kata Ibnu Abbas, sampai inyo melontar jumrah Aqabah.
Masih ingat talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tahu? Itu satu ya. Bilo paina. Surau memang dulu. Talbiyah memang surau. Tidak dulu. Tuh pada ibu-ibu ya. Itu dibaca kata Ibnu Abbas itu dibaca di Nabi awak sampai selesai melontar jumrah. Hadis yang di bawahnya, aduh kaji kenapa kok begitu pelaksanaannya berulang-ulang dan tak lu buliah serangkik sadonya kan. Padahal Bapak dan Ibu-ibu kan betapa orang berdesak-desakannya ketika melontar jumrah. Makanya di Makkah ini kalau musim haji itu diaturnya orang melontar jumrah. Jam sekian sampai jam sekian. Bahkan ada alarm di banyak. Kalau tiba di hari dan jam itu, ini lampunya, tanda orang sedang panuh atau berdesak-desakan di situ kan. Apalagi awak yang pergi ke Jamarat tu melewati terowongan kan. Dan terowongan yang awak lewati itu panjangnya biasa kilo. Dan itu orang mari jongkok babari itiak pulang sore saja itu jalan. Itulah nama nalumpai kaneota kan. Belok kapai sama-sama itu para lu nih. Haji sampai sudah haji. Melewati terowongan itu terasa dan orang tidak ada mengurus orang. Makanya kalau jatuh orang di terowongan itu tidak bisa nolong orang kan. Sebegitu dahsyatnya kepada Nabi. Sebegitu ya. Itu satu Bapak dan Ibu-ibu yang diinginkan dalam hadis itu, dalam penjelasan para ulama, para muhaddisin bahwa melontar jumrah itu bahagian dari yang harus dikerjakan termasuk rukun termasuk wajib haji dia. Wajib haji yang harus dikerjakan, kalau ditinggalkan maka ibadah hajinya jadi rusak dan wajib membayar. Tapi untungnya Bapak dan Ibu-ibu ketika orang pergi ibadah itu kan bisa digantikan karena lainnya. Kalau melontar jumrah itu bagi awak yang muda-muda biasanya membawa kantong plastik sekian banyak kan, atau dalam tolong kawan kote nama awak tujuh. Kalau nampak dia orang gaib, entah orang gaib dari mana kok ketika melontar jumrah tuh bangi bananya kan. Sehingga jo terompat gini ambil terompat lah habis batu lah habis batunya ambil terompanya banyak. Ya.
Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Hadis yang ke-700, bawahnya 779. An Abdullah bin Mas'ud annahu ja'ala al-baita an yasar. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia menjadikan Baitullah di sebelah kirinya. Iko awak kalau awak tawaf, ya. Nah, di tawaf awak itu Ka'bah letaknya sebelah kiri awak. Ya kan? Jadi kalau koko misalkan Ka'bahnya sama dia pun jalan awak kan? Sama dia kuat tu. Sama dia kayak ikut. Andai koko betul kan kayak gitu. Tak merdeka noh. Kalau merdeka kena tangkuk. Ka'bah sebelah kiri. Kalau merdeka letaknya kan akan siko letaknya Hajar Aswadnya. Siko rukun Yamannya. Siko kan. Siko ko Hijr Ismailnya. Kamu tak kayak itu. Siko makam Ibrahimnya, siko Hijr Ismailnya. Nah, rencak pada keneota apa yang mungkin sana. Tapi ketika orang di dalam hadis yang 779 kok Nabi kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Baitullah diposisikan sebelah kiri, ya. Anahu ja'alal baita ayyasani wa mina ayyaminihi, dan Mina sebelah kanannya. Wa ramal jamrata bisamati hasayat, dan melontar jumrah itu, ya, melontar jumrah dengan 7 batu kan. Ya, dia melontar jumrah dengan 7 batu. Apa kata? Wa qala hadha maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Nah, dia berkata, inilah cara berdirinya Nabi yang diturunkan kepada dia surat Al-Baqarah. Muttafaqun alaih. Akan kita baca dalam penjelasan ulama As-San'ani misalkan dalam Subulus Salam. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi dalam hadis itu, bahwa hadis Ibnu Mas'ud itu menjalihkan bahwa cara yang dilakukan itu adalah cara berdasarkan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini merupakan ucapan Ibnu Mas'ud yang tentu nyoli dari Nabi. Ya, yang nyulik dari Nabi. Ya, mereka sepakat bahwa semua kerikil yang dilemparkan di atasnya, ya, itu pada umumnya amalan ibadah haji yang disebutkan dalam hadis itu, karena memuat banyak persoalan diat dan muamalah. Apa kata As-San'ani? Ikulah yang dijelaskan tata cara pelaksanaan ibadah. Kan 3 itu. Melontar jumrah, 7 batu, kerikil, ya. Hasayat, kan. Nah, 7 batu kerikil. Nah, sampai poin itu pahami Bapak dan Ibu-ibu. Kenapa kok mesti 7? Dan kenapa kok mesti 3 bagi nafar awal atau ampe bagi orang nafar sani? 1 hari raya, 3 hari tasyrik, 70 kali
melempar jumrah. Bayangkan ibu dan bapak kalau masing-masing orang 70 kali orang 3 juta misalkan, berapa banyak kerekelnya itu kan. Ini masih untung awak di Muzdalifah itu batunya sudah disiapkan dalam plastik. Kalau dulu bacari ya, kini dalam plastik. Ambil yang plastik 70 ada. Inilah sana. Jadi batu kalau dulu jadi cicilnya. Kalau kini lah ada dalam plastik, dan dalam plastik itu lebih 70 hasilnya. Jadi kok taiciana taicik itu masih bisa dicukui. Bahkan di jalan pun kadang-kadang nabi batua masih bisa minta batu kawan. Kadang-kadang batu tasirak pun banyak. Orang baik lah. Makanya perjuangan orang melontar jumrah itu luar biasa. Makanya kan disingkirkan nama ini al-musnah. Konan balik musnah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Konan balik ya. Jadi kalau nanti pergi haji dan umrah, ikonan balik di al-musnah itu. Ketika orang pergi haji di Arafah, ya kalau di Arafah kini mendingan juga sudah pakai tenda, masuk tenda PKWC saja yang udah situ siapa. Tiba yang di Muzdalifah berangkat sore tiba sampai tengah malam, apa yang baik ya? Bagi awak dan pemasuk angin ya. Bagi awak yang makanya jamaah yang kataku sempat minum bekas air minum orang. Karena itu bosku ya sore, kamu besok siang lupa ikan. Tidak ada orang menggali. Letih bola orang awak, buka sakti di sini. Gali lontong orang. Siapa ya? Nama gali lontong orang awak. Tapi tidak ada kan. Ya. Sehingga persiapan apa kalau boba memakan di sini. Ya. Sama dengan di Mina. Angkor tidak bisa diperluas karena Mina itu daerahnya sudah jelas. Kalau orang luar dari itu tidak di Mina. Sehingga dengan jumlah yang hariko, Mina itu kesannya sudah sempit. Sehingga sebagian jamaah tidurnya lah di lorong kan. Itulah namanya sakit. Ya, secara syariat ini itulah penyebabnya. Kenapa? Apalagi banyak yang gaik-gaik kan. Yang di situ orang coba di akhirat sebanyak mori di surang. Apalagi lewat terowongan yang tadi yang kan dulu sebenarnya meninggalnya dulu itu kan situ. Orang di terowongan balik ke belakang kan. Jadi sosoknya orang banyak. Yang cuma nyusun kayunya kan cik lah bahasa masalahnya. Jalan. Ikut yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis 779 itu ikut adalah syariat yang dicontohkan oleh Nabi, ceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk hadis yang 780 al-jamrata yauman nahar duha. Ya. Melontar jamrah pada hari kurban saat di waktu duha. Namun setelah itu wa amma ba'da dzalika, sesudah hari raya itu sudah tanggal 10 Zulhijjah, orang ndak do sembahyang raya itu kan.
Biawak yang di Makkah yang sedang haji itu ndak do hari raya salat raya do. Indah adolo aku menahan sebelum raya ndak 20. Nabi melontar jamrah pada hari raya itu di waktu duha. Maka orang kadang bekerja di waktu duha. Dek samu ingin waktu itu yang kadang-kadang kan. Itu yang kadang-kadang tak injak-injak. Orang sebenarnya tidak ada niat orang menginjak orang kan. Tapi lah tak injak saya kan. Orang tidak ada niat mendorong orang. Tapi tak dorong saja. Awak yakin kawan-kawan awak nan kadang-kadang badan dari Afrika tu, inyo kan berjalan kau kabik tangannya. Inyo kadang badan. Keciamuk padusi itu lunak karih lo kironya. Padusi Afrika tu, inyo kan awak. Dinyo tak donya pentingnya sampai dinyo kan. Orang awak muka sui sampai dia mah pecah model tu meninya. Awak yakin mereka pun tidak berniat untuk menyakiti orang kan. Karena jauh dari kampung ingin melakukan ibadah. Tapi mungkin dalam pemahaman mereka bahwa nyo mesti sampai yang nyutuju tuh. Dan ibu ketika awak tawaf tuh, tidak ada. Di orang awak kalau tiba hari panehnya, lah tidak boleh kan. Kalaupun naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 2, lantai 3 kan. Sampai kanlah tawakak di puncak. Tapi nanti di bawah sekeliling Ka'bah tu, anda bara di orang buat taluk tu. Dinyut taluk dua-dua di nampaneh tu. Barasan tiangnya. Kesan tiangnya. Ya. Jadi ketika melihat kulitnya apa tu, itu lo anugerah Allah ke mereka kan. Anugerah Allah ke mereka. Sehingga taluk dinyudinan paneh tu beribadat yang serem. Itu kepada dia. Jadi syariatnya ketika di hari raya Yaumun Nahar melontar jumrah. Kalau nanti ibu-ibu melontar jumrah, dalam hadis Qur'an dijelaskan melontar jumrah itu kalau di hari raya yang melontar nan jumrah apa saja, Aqabah saja. Ya. Kalau di hari raya itu yang lontar itu hanya di di syariatnya atau sunnahnya itu sebelum berarti di waktu duha. Di waktu duha syariatnya. Ya kan? Sementara di hari tasyrik hari tasyrik sabale 2 balik 3 balik. Kalau nafarsani itu syariatnya setelah matahari tergelincirkan. Itu cukup jelas penjelasannya, tak banyak di Hasan Ani jelaskan Bapak dan Ibu-ibu, tapi poinnya pelaksanaan itu adalah sunnah. Kalau mudarat no kawa dek hari itu, dek jam itu banyak lo orang di jam itu, maka itu tidak diharuskan di jam itu yang lakukannya. Di kawan di kajanya jam 5 subuh kan. Jalan sudah subuh tancap sejalan kan. Ya kan? Nah, kalau dalam hari siko waktu afdalnya di jam itu.
Kalau kami Batang sekitar 3 kilo ukuran jalan kaki. Itu masih hampir. Kawan ada 7 kilo ke daerahnya. Itu ndak ada mode ini kan kalau awak tawaf ndak tahu dia kan ada kini ko skuter kan. Ada bentuk Vespa. Oh iya kan. Nah, jadi mama tak tahu tawaf sa'i ada skuter. Tabayalah 200 petang ko kawan mah. 280 rial. Nah, ya kan? Mau ada orang sungai tenang ya, sungai tenang ini ya. Bawa ni skuter tu. Jadi bisa lo seorang dah, sok tukang bau kan. Kawan ini pai tawaf kan, pai sa'i. Orang ke sudah hisab pulang subuh kan, dia antri banyak loh kan, banyak loh orang kan, skuter tu. Putar ni kereta saya, lihat. Coba baca saya anak dibaca. Jadi kalau tawaf dan sa'i bagi orang yang sudah uzur ada jalan keluar. Tapi ketika orang melontar jumrah, kalau ingin nyopai, makanya melontar jamarat itu boleh diwakilkan kan? Tidak bisa wakilkan karena lain. Awalnya wakilkan orang cingkar yang orang mata. Ada sekali wakilkan suami istri. Batunya terjemah. Sudah di awak lontar jumrah dulu. Makanya awak nama dari amanah mesti dikenakan. Jangan beko sudah melontar jumrah batu balabiah kan. Nah, batu siap. Masuk lihat. Apa dikenakan. Dan di situ bapak dan ibu-ibu karena awak mau seorang-seorang acuk yang bagi yang la uzur tainja atau pingsan atau hilang. Makanya dia orang kalau dekat jamarat itu malah tersandar alah rabah sih. Oh benar di Mina itu pas duduk lah panik sangat. Duduk orang langsung rabah tagang langsung kan. Waktu mati orang Lombok ya. Diambil orang aja disiramnya aja. Cukup orang kebakaran kan. Tidak ditaluk loh. Pelarian ke kliniknya. Di sini mau jadi serang-serang. Padahal keluarganya lain, yang tak taluk loh. Inyom yang mau ditolong. Tapi situ orang beribadah indahnya lamanya kan. Makanya mau pernah di Mina tu membawa ini loncat doang tu. Tagah jalan lah ini, ada yang pailo. 70 lebih ya. Tiok ke jalan bertanya aman belakang aman. Selesai belum terjumrah, apa baus ulang. Selesai ketiga-tiganya belontar. Selesai itu tahanin potong rambut. Pas potong rambut itu hilang ini bukan. Lah sekian jam mencari indak coba sobok loh. Agak kami pulang sewak lah. Kau dia tahu orang jonya ko. Kiro nyolam peti bawa di rumah keluar di grup bahwa ada orang hilang dari agam. Iliik fotonya enek ko kironya kan. Alah ya Allah ya Rabbi. Pasal mencari beliau kan. Banyak puik ke hotel tu. Tak ada loto jalan kaki sih. Kami pagi jam 7. Jam rambut di rumah jam 3 sore. Tiba di Aziziyah di ujung. Lah balik terminal lah. Alat tiba sinan. Gaik ko niya. Bago lambik niya po din. Lamo din nunggunya.
Awak lah negara bangi. Dah ibu ni jo kami ni modeko ha. Ya dia nilang bacaranya. Bajalan terik matahari atau ndak ada kalau payung bawa suramnya tiba-tiba mana iko la pete nei liwanyo iyo maala sangi kan dari jam terik matahari itu bajalan minyak laba tarumpa wa taraso tapanggang kaki kan jam 3 jam 7 pagi sampai jam 3 sore kan bajalan yang kan awak dekapai ko ando kecek dokter gak sakit jantung lo sakit oh nama doa ya Allah assalamualaikum ya Allah kalau nak jepit wajar kan makanya ketika orang di Armuzna itu potensi orang pingsan itu besar sakitnya besar karena perjuangan melontar tadi ya makanya hadis Iko mengingatkan kawa di hadis yang 780 itu waktu afdalnya di waktu duha. Waktu afdalnya melontar di hari pertama itu atau di hari raya waktu duha. Kalau kini di pemerintah Arab Saudi lah diaturnya hujan menumpuk di jam tertentu, tapi kan bagi sebahagian indak jo dipatuhi iko doa. Waduh yang lontar kanwari lah masuk atau di jam itu jadwal negara itu, bayangkan seluruh negara kan kumpul situ. Kalaulah sama-sama mengajar waktu afdal sakit jatuh lo di hari itu anda jadi dapat berkahnya ya tuh pada ibu hadirin berbahagia kini wak bahas sedikit apa sebenarnya melontar jumrah itu kalau fikihnya sudah hadis ahkamnya sudah kita sampaikan tiga hadis tadi. Dari sisi hikmahnya ibu dan bapak, berulang-ulangnya melontar jumrah itu isyarat bahwa melawan musuh yang menyesatkan awak itu mesti berulang-ulang dan acuh-acuh. Itu dari sisi hikmahnya. Kenapa aku tidak bisa serangkik sadun sih? Karena tidak bisa sekali lacik sudah. Tidak bisa sekali lalu selesai badon suci. Di setan selalu menyesatkan orang dan setan berusaha membuat orang sesat dari jalannya. Bagaimana caranya? Berulang-ulang buat melemparnya. Berulang-ulang buat melemparnya. Maka diingatkan Allah dalam surat An-Nur surat 24. Surat An-Nur surat yang ke-24 jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayat yang ke-21 surat An-Nur. Hai orang-orang beriman, jangan kalian bakawan bersetan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jauhi langkah-langkah setan. Maknanya awak melempar itu jadikan inyo musuh awak. Ya. Kenapa wa may yattabi' khutuwatis syaitan? Sianan mengikuti langkah setan
fa innahu ya'muru bil fahsya. Sungguh setan itu menyuruh, memerintahkan manusia melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau oranglah ngerajokan perbuatan keji, perbuatan mungkar, tandonyo setan sudah sabtu menggaduhnya. Ya. Berulang-ulang. Jadi hikmah dari berulang-ulang buat melempar sampai 70 kali. Sampai membayangkan setan itu. Pokoknya ingat yang dari daerah luar Afrika itu dia habisnya tarumpanya dia gitu. Untuk capek tiba petugas. Kalau tidak lama lah yang terumpanya kan. Apa kata Allah? Dalam ayat itu disebut walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau tidaklah karunia Allah pada kalian dan tidak rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tak seorang pun yang bersih dan selamat dari godaan syaitan itu. Sampai baitu kecil Allah kan hebatnya. Jadi dek sayang Allah kawa kadang-kadang lah nyimpang jalan awadiat balik. Itu maknanya wala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau indahlah karena rahmat dan karunia Allah kawa, mungkin disasiknya di setan sasik taruh sejalankan. Sehingga sajait orang masih ada secuil rasa eloknya. Ya, sapareman-paremannya orang masih ada rasa baiknya. Kenapa? Fadlullah, rahmatullah. Mazaka minkum min ahadin abada. Tak seorang pun yang selamat dari pujuk rayu syaitan. Tu santiangnya maka melontar tu 70 kali. Melempar setan. Melempar setan yang ada dalam diri awak berulang-ulang 4 hari makan berulang-ulang. Bananya kan kalau dari sisi jumlahnya kan bisa itu sehari itu kan lapian 70. Tidak boleh kan. Psikolog. Iyo. Sadonya kan 70 Kan 70 sebenarnya tuh kalau nafar sani. Kalau sampai habis hari tasrik. Hari pertama 7. Hari kedua 21. Hari ketiga 21. Hari ketiga 21. Jumlah sadonya 70. Cie tuh misalkan Jamrah Aqabah misalkan lontar 7. Cie 2, 3. Pindah ke Wusta. Cie 2, 3. Itu kalau 3 kali 7 kan 21 tuh. Dia hitung kesaduannya 70 batunya. Itu 70 kali ya Pak. Dia hitung kesaduannya melontar. Allah mau itu ibu-ibu kadang-kadang bakawan lo setan balik. Allah baik tu awak melawannya Pak. Karena fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Karena setan itu menyuruh orang kalau keji
dan karajo mungkar. Kalau di agama awal kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan itu surah agama awal, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di karajo orang beriman tu nyuruh dan elok, mencegah yang mungkar. Tapi kalau setan dah itu do karajonya, ya'muruna bil fahsya'i wal munkar. Istilahnya melawan perintah Allah. Makanya kadang-kadang itu ibu-ibu kan tertutup, mati tibo saya di bandara baru alah mulai lo tangga cik-cik. Tuh hebatnya bapak dan ibu. Tapi paling tidak awak memaknai iko satu, melawan musuh itu mesti berulang-ulang dan tidak boleh lo sekali lalu, karena musuh bukan sekali lalu datang tapi berulang-ulang datang. Maka Allah tegaskan musuh engkau itu jadi kui langkahnya. Wa may yattabi sianan may kui langkah-langkah setan itu, maka itulah orang yang sabana-bana saksikan. Wala fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah mensucikan sia sajo nanyo inginkan. Maknanya kalau ada kemauan dia awak jadi orang yang selamat dari bujuk rayu setan, maka pada niwiwu awak kan selamat. Baik, wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari 3 hadis yang wak bahas iko, pertama dari sisi hukum jelas bahwa melontar jumrah. Di hadis Ibnu Abbas dan Usama dikatakan bahwa Nabi selalu bertalbiyah sampai melontar jumrah Aqabah. Satu, atau syariatnya. Jadi labbaik kalau sepanjang jalan tuh itu apa tuh? Labbaik Allahumma labbaik. Lontar tuh sampai 7. Selesai wa itu berdoa wa maduk kakak, maduk wa kakak. Karena kan sudah lontar wa, kan tower zam-zam itu kan tinggi itu, ya kan tower zam. Sehingga di Mina nampak kepalanya maduk sekas. Doa. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah ketika wa melontar jumrah itu. Ya, dia awak kan tidak banyak-banyak, penting doa awak selamat wa dunia akhirat. Apa doa awak? Kunya selesai awak doa, jangan cerita doa lo balik. Jadi kalau awak lihat spot bahasa kini tampai-tampai yang tersedia ketika awak pergi ibadah haji dan umrah itu, doa awak dikabulkan Allah sangat banyak. Dan ingat, pengabulan doa itu ada 3 kemungkinan. Dia sesuai yang diminta, diganti dengan lebih elok jadi tabungan amal di akhirat. Nan jaleh di tempat itu berdoa wak sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika wak selesai tawaf, salat sunat dan minum air zam-zam. Ketika minum air zam-zam saja, doa wah diijabah Allah juga. Para luar biasa. Itulah alun pagi jo rugi. Allah tu yang hari nasihat mudah berkait manfaat. Jadi amal saleh jo mudah semangat awak. Dah waktu dia awak untuk menemui Ka'bah kembali. Allah awak sekali, awak ulang 2 kali untuk umrah dan seterusnya. Karena haji kini ada wacananya sekali semua hidup je. Kalau nanjali kini aturan baru pulang pergi haji
boleh mendaftar 10 tahun sudah pulang haji. Daftar tunggu kini lah 25 tahun. Dia pulang haji 35 tahun lagi baru haji. Nah, kalau Pak mungkin kok panjang nomor lapangan jauh. Dipangan dakwah itu. Pada itu kita lakukan dengan itu karena tempat itu yang istimewa. Ya. Baik kesinan doa. Demikian terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.